seperti hormonal, ya, implan dan sebagainya itu akan sangat mengubah dan mempengaruhi sistem yang ada di dalam tubuh kita yang tadinya normal, ya, akan berdampak yang bersifat merugikan. Tentu yang namanya obat kalau dosisnya tepat, ya, timingnya tepat, ya, itu yang kita harapkan. Artinya efek positif atau sifat kuratif atau penyembuhan dari suatu obat kita bisa dapatkan. Kemarin kita juga sudah membicarakan tentang parameter bahwa suatu obat itu bersifat toksik, ya. Ada parameter makro yang bisa kita amati, ya, adalah pada organ hepar dan juga pada ginjal. Kenapa pada hepar, ya? Karena hampir semua dan hampir 100% semua obat, makanan ataupun bahan makanan ataupun bahan obat, ya, yang kita konsumsi semuanya mengalami metabolisme di hepar, di hati. Maka itulah tanggung jawab yang sangat besar, ya, sangat berat pada hepar kita, pada hati kita. Yang kedua, setelah obat tersebut mengalami metabolisme, adik-adik, ya, tentu obat itu atau hasil metabolit yang tidak dimanfaatkan itu akan diekskresikan oleh suatu organ yang namanya ginjal, ya. Makanya hasil metabolit apalagi yang masih reaktif, ya, akan bisa mengganggu ginjal, bisa menempel pada nefron, ya, pada unit fungsional terkecil dari ginjal yang namanya nefron, itu akan terdampak, adik-adik, karena hasil metabolit yang masih reaktif. Itulah, jadi makanya dua organ ini menjadi indikator utama dari sebuah keamanan suatu obat, ya, ataupun bahan makanan ataupun yang lain. Jadi yang dikonsumsi oleh manusia itu semuanya akan dimetabolisme di hepar, dan organ yang mengekskresi tentunya adalah ginjal. Kita lanjutkan, adik-adik. Jadi ketika kita sudah membicarakan tentang nefrotoksisitas, hepatotoksisitas, diantaranya obat yang sangat hepatotoksik seperti paracetamol, ya, yang kita sangat umum kita kenal dan sering kita konsumsi, ya, itu ternyata juga sangat serius, mempunyai dampak yang sangat signifikan. Kemarin kita sudah bahas, ya. Sorry, ini suaranya saya sebentar. Suaranya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang nefrotoksisitas, ya, juga hepatotoksisitas, ya. Bagaimana contoh dari sebuah paracetamol yang begitu toksik baik pada hepar atau hati dan juga pada ginjal, ya. Hampir sekitar 6 metabolit ataupun mekanisme yang sudah diketahui, ya, tentang kerusakan hati karena sebuah obat yang namanya paracetamol. Kita lanjutkan, adik-adik. Ternyata di samping hepatotoksisitas dan nefrotoksisitas, ternyata obat ataupun metabolit itu bisa mengubah suatu sel, ya, dalam skala mikroskopis, ya, molekuler, ya. Di antaranya itu bisa mengakibatkan yang namanya mutagenesis, ya, dan karsinogenesis, ya. Jadi sudah mengubah dari fungsi sel tersebut, adik-adik. Bahkan bisa berdampak sampai karsinogenesis, ya, menimbulkan kanker dan sebagainya. Karena ini tingkat genomik, ya,
Pak Samsuri berharap kalian sudah mempelajari biologi molekuler, ya. Jadi tidak akan kita jelaskan secara detail, cara makro saja. Jadi artinya sebuah obat ketika kita konsumsi, ya, kemudian mengalami metabolisme, ternyata metabolitnya itu diantaranya bisa mengakibatkan yang namanya mutasi. Jadi perubahan genotype dari sel melalui modifikasi kovalen dari sebuah DNA. Ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya mutasi. Bahkan mutasi itu juga lebih lanjut, ya, dalam jangka panjang, dalam interval waktu tertentu bisa mengakibatkan yang namanya karsinogenesis, ya, kanker adik-adik, ya. Jadi mengubah urutan dari DNA tersebut, ya, kemudian mempengaruhi dari faktor pertumbuhan, sehingga pertumbuhan itu tidak terkontrol, tidak terkontrol. Makanya di dalam tubuh itu ada istilahnya growth promoter, jadi yang memacu dari sebuah pertumbuhan. Ketika sel itu seharusnya ketika sudah berdampingan, berimpitan dalam perkembangannya, maka ada istilahnya transduksi sinyalisasi antara sel. Jadi sel itu punya komunikasi ketika sudah berdampingan membentuk sebuah jaringan yang seharusnya berhenti, ya, ketika bertemu dengan sel yang lain, maka akan ada sinyalisasi atau sinyal untuk menghentikan pertumbuhan. Jadi tidak boleh berkembang lagi, ya, secara normal seperti itu. Tapi ketika sebuah DNA ini, ya, diubah, ya, faktor mengatur tumbuh itu diubah, maka pertumbuhannya akan terjadi secara terus-menerus, ya, tidak ada hentinya. Itulah yang dinamakan tumor. Karsinogenesis melibatkan perubahan protoontogen. Jadi tumor supresor gen. Setiap individu itu punya yang namanya tumor supresor gen. Jadi gen yang mempressing supaya sebuah tumor itu, ya, tidak terjadi. Jadi pertumbuhan sel harus berhenti. Itu namanya tumor supresor gen. Jadi sebuah gen yang mengatur jadi pertumbuhan dari tumor supaya tidak terjadi tumor. Itu sebuah gen yang mengatur pertumbuhan supaya seperti tadi, ketika ada sinyalisasi antar sel, ya, ketika sudah berdampingan, menempel, maka sel ini harus berhenti tumbuh. Inilah yang namanya gen supresor. Jadi untuk menekan supaya pertumbuhan tidak berlangsung secara terus-menerus seperti itu. Jadi beberapa sifat onkogen atau gen yang mengatur pertumbuhan tumor, ya. Jadi modifikasi ini bisa melalui namanya growth factor atau faktor tumbuh. Dan juga melibatkan yang namanya reseptor, pasti ada di reseptor, ya. Elemen transduksi intraseluler ini yang Pak Samsuri tadi maksudkan adalah ini. Jadi di antara sel itu punya komunikasi, ya, punya sinyalisasi, sehingga untuk memberikan perintah, ya, kepada sebuah pengatur tumbuh untuk berhenti. Jadi ada elemen transduksi intraseluler, inilah yang kemudian sebagai sinyal kemudian untuk menghentikan faktor tumbuh itu. Growth factor atau faktor tumbuh, ya, itu sebuah protein, ya, sebuah protein yang kemudian menstimulasi pembelahan sel, ya, mengatur tumbuh, multiplikasi dari sebuah sel, ya. Contoh di sini adalah seperti epidermal growth factor, ya. Jadi faktor yang mengatur pertumbuhan dari sebuah epidermis, ya. Tapi ketika itu tidak dihentikan, adik-adik, maka akan terjadi pertumbuhan terus, ya, dari sebuah sel epidermis kemudian menjadi sebuah tumor seperti itu. Dan juga platelet derived growth factor, ya. Jadi pengatur tumbuh dari sebuah sel darah, adik-adik. Jadi itulah. Jadi banyak sekali nanti faktor yang mengatur,
Tapi di antara untuk dari akibat sebuah obat ya, hasil metabolisme sebuah obat, metabolit reaktifnya kemudian mengganggu faktor tumbuh yang bersifat genetik ya. Inilah kemudian yang memicu terjadinya tumor, baik tumor ganas maupun tumor jinak ya. Mekanisme biokimia, jadi bisa dipahami melalui mekanisme biokimia. Namanya biokimia tentu kita melibatkan sebuah unsur maupun atom ya, di sini. Karsinogen yang bersifat metabolit reaktif diantaranya bisa berikatan dengan atom nitrogen ataupun oksigen dari ya, guanin, dari asam amino yang ada di dalam struktur genetika itu. Itu nanti yang bisa berikatan di sana. Substitusi pada atom O, jadi dia akan bersubstitusi adik-adik. Jadi ketika Anda mengingat reaksi kimia mungkin di SMA masih segar bagi Anda, jadi atom O itu punya dua ikatan, elektron valensi di sana, ya. Kemudian dia bisa disubstitusi, digantikan oleh sebuah dari metabolit reaktif itu. Maka efeknya bisa bersifat mutagenik, mengakibatkan terjadinya sebuah mutasi yang bersifat permanen. Kalau pada posisi N biasanya masih reversible, ya. Ada sebuah enzim ya yang mengatur perbaikan dari sebuah urutan asam amino di tingkat DNA. DNA repair enzim. Ini masih bisa diperbaiki ketika ikatannya hanya terjadi pada atom nitrogen. Tapi kalau sudah bersifat pada posisi atom oksigen, maka biasanya mutageniknya, sifat mutasinya itu bersifat permanen seperti itu. Ini karsinogenesis ya, jadi perkembangan sel kanker itu tidak simple adik-adik, butuh waktu dan sifatnya juga sangat kompleks. Nanti di patologi mungkin Anda akan mendapatkan perubahan DNA sebuah tahap awal ya. Kemudian karsinogen ya sebagai sebuah senyawa yang menyebabkan kanker. Ya. Jadi senyawa yang mengakibatkan sebuah kanker itu namanya karsinogen. Ini beberapa karsinogen ya dari sebuah klasifikasi dari William dan Wisbucker ya. Nah, ada yang sifatnya adalah genetosis karsinogen. Ini mungkin sebagai inisiator adik-adik. Jadi ada karsinogen primer, sekunder. Kalau primer dia memerankan yang utama. Dia sebagai istilahnya pemeran utama. Kalau karsinogen sekunder ini itu harus ya berubah menjadi metabolit reaktif sebelum mempengaruhi DNA. Ini yang sifatnya sekunder. Jadi kalau karsinogen primer, jadi obat itu bisa bekerja langsung ya dan mengganggu struktur DNA. Itu yang sifatnya primer. Kalau yang sekunder, maka dia harus berubah menjadi metabolit reaktif dulu sebelum mempengaruhi DNA. Kalau yang epigenik karsinogen adik-adik, sebenarnya ini tidak dapat menyebabkan kerusakan genetik dengan sendirinya, tetapi dengan adanya epigenik ini, adik-adik, dia akan meningkatkan kerusakan dari DNA tersebut. Jadi memperparah terjadinya kanker. Itu yang namanya epigenik karsinogen. Maka itu struktur yang kita bicarakan tadi. Ya. Kalau yang primer dia langsung bisa mengubah ya, DNA, sedangkan yang sekunder ini melalui metabolit reaktif. Ya. Kalau promoter, sifatnya namanya promotor itu tidak ikut bermain, tetapi dia akan memperparah dampak dari ekspresi kanker tersebut. Ya. Itu namanya promotor. Ini beberapa tipe epigenik karsinogen. Ya. Jadi promoter, ya, ini akan meningkatkan perkembangan tumor. Ya. Memperparah. Ya. Seperti polyester, ya. Asam empedu maupun sakarin asap rokok, ya ini bisa bersifat karsinogenik dan juga bisa sebagai promoter kalau ini untuk asap rokok.
Yang kokarsinogen ya sebenarnya sama, ini tidak karsinogenik, cuma dia akan meningkatkan efek genotoksiknya. Korpoester, beberapa senyawa hidrokarbon aromatik, alifatik. Ya. Kalau aromatik ini ada mungkin saya garis bawahi mungkin ya untuk mengingatkan kembali, namanya aromatik adalah yang mengandung cincin benzen. Jadi sifatnya aromatik. Kalau alifatik ini biasanya struktur kimianya adalah tidak mengandung cincin benzen. Jadi sifatnya adalah lurus atau seperti rantai seperti itu. Jadi seperti rantai, dia tidak mengandung hidrokarbon yang bersifat lingkaran atau cincin benzen seperti itu. Terapi estrogen adik-adik. Jadi ini juga berbahaya. Pak Samsuri selalu menyampaikan di toksikologi ya, juga mungkin di pelajaran hormon kemarin, estrogen ketika dilakukan dipakai sebuah terapi pada wanita menopause. Ketika seorang wanita sudah menganjak usia di atas 50 tahun, kemudian perubahan kulitnya terjadi secara drastis ya, yang tadinya bagus sudah mulai keriput ya, yang tadinya cerah sudah mulai kusam dan sebagainya. Mereka tidak mau seperti itu. Ya, namanya menopause pasti hormon estrogen sudah turun drastis sehingga tidak mampu untuk merangsang terjadinya menstruasi dan sebagainya. Itu dampak dari estrogen ketika kadarnya sangat rendah. Tetapi adik-adik, ketika kita melakukan terapi dengan estrogen ya, ini yang berbahaya. Ini dampaknya sebagai pemicu terjadinya karsinogenesis tadi. Itu harus hati-hati. Ini beberapa pengujian adik-adik. Jadi pengujian karsinogenesis maupun mutagenesis ya, itu bisa in vitro dulu, ya, in vitro, kemudian in vivo, kemudian kelanjutan pada hewan coba. Kemarin kita sudah menyinggung bahwa uji toksikologi itu pertama premisnya kalau pada hewan coba terjadi dampak serius, maka pada manusia terjadi dampak serius. Itu yang premis yang harus kita pegang. Makanya sebuah obat adik-adik pengujiannya pertama harus pada hewan coba. Hewan coba berhasil dan tidak mengandung risiko negatif, maka bisa diaplikasikan pada manusia. Itu pun ranahnya masih terbatas ya. Uji in vitro beberapa contoh, kalau namanya in vitro kita pasti bekerja di laboratorium. Di sini biasanya kita menggunakan hewan yang mikro juga seperti bakteri ya. Ada beberapa pengujian seperti amestes ya. Amestes ini untuk mengukur kecepatan mutasi dari sebuah salmonella ya. Jadi salmonella yang secara normal strukturnya seperti apa, kemudian diberikan perlakuan, ternyata dia akan berdampak mutasi, inilah yang kita ukur. Itu kalau tingkatannya secara in vitro ya. Jadi kita bisa menghitung nanti jumlah koloni dari sel bakteri itu tadi. Berapa kecepatan replikasinya ya, yang normal ya, ketika terjadi jumlah koloni yang berlebihan ya, ukuran kecepatan mutasinya itu nanti yang kita bisa ukur. Tentu namanya mutasi itu juga sangat kompleks. Terjadinya karsinogen atau kanker itu sangat kompleks ya. Jadi kalau kita pelajari sungguh-sungguh sangat kompleks. Banyak yang terlibat, ya. Banyak sekali substansi yang terlibat, mulai dari tingkat enzim, ya, tingkat sel dan sebagainya. Ya. Itu sangat kompleks sekali. Habis in vitro, setelah in vitro baru kita lakukan in vivo. Jadi in vivo itu harus pada hewan coba. Ya. Ini tentu perlu waktu yang lebih lama dari in vitro, karena tingkat kecepatan replikasi dari bakteri ya,
itu lebih cepat dibandingkan kalau kita lakukan uji secara in vivo. Kalau in vivo tentu butuh waktu yang relatif lebih lama, bisa berbulan-bulan ya, bahkan bertahun ya, karena ini perubahannya akan sangat lambat. Pada manusia laki-laki atau pria kaum Hawa, kaum Adam ya, orang laki-laki itu risiko obat yang berisiko meningkatkan kanker sangat kecil dibandingkan dengan wanita. Kemarin sudah kita sampaikan ya, kenapa wanita lebih sensitif ya, lebih mudah, mohon maaf, Pak Samsuri harus menyampaikan, mohon maaf sekali lagi, pada wanita itu hormon estrogennya lebih besar ya, daripada laki-laki. Pada laki-laki juga estrogen ada, ya. Cuma kalau laki-laki estrogennya tuh konsentrasinya besar, jumlahnya besar, maka laki-laki itu akan bersifat feminin. Estrogen inilah ada yang memerankan atau yang memicu memperbesar terjadinya risiko kanker. Bahkan pada tingkat seluler ketika kita mau menumbuhkan sel, ternyata juga membutuhkan hormon estrogen. Makanya di situ peran estrogen dalam replikasi sel juga sangat besar. Beberapa obat yang bersifat karsinogenik diantaranya ada pirimetamin, obat anti malaria. Metoxalen ya, ini digunakan bersama ultraviolet untuk terapi penyakit kulit ya. Ini juga bersifat karsinogenik. Ya. Makanya kalau jangka panjang tentu ini akan berbahaya. Jadi itulah sebuah obat di satu sisi ya, efek negatif itu sudah menunggu. Di samping itu juga meskipun dampak positifnya kita harapkan. Makanya faktor yang utama itu adalah kita harus rasional dan bijak dalam menggunakan sebuah obat. Yang namanya obat konsentrasi dengan baik, optimal, dia akan bersifat kuratif, ya. Bersifat menyembuhkan. Tetapi dengan konsentrasi yang berlebih tentu akan berdampak sebaliknya. Beberapa obat diantaranya yang merusak fetus yang bisa mengubah anomali fetus atau kecacatan pada bayi, kecacatan pada embrio, ya. Baik pada pedet, pada manusia, ya. Pada hewan maupun pada manusia sama. Jadi obat ini ada yang menginduksi atau sangat cenderung bisa membuat kecacatan pada fetus ya, pada embrio. Kalau pada dunia veteriner yang sering kita alami adalah seperti antelmentik, ya, obat cacing itu dia sifatnya di samping teratogenik membuat kecacatan, ternyata dia juga bersifat embriotoksik ya. Ya, bersifat embriotoksik itu yang contoh dari sebuah antelmentik. Mekanisme teratogenesis kalau Anda mempelajari di embriologi maupun di fisiologi reproduksi, jadi tahapan perkembangan sebuah embrio, di mana di tahapan-tahapan itulah itu bisa terjadi perubahan struktur atau sebuah kecacatan mulai terjadi, mulai dari perkembangan blastosit ya, maupun ketika lebih lanjut pada organogenesis ya, maupun lebih lanjut lagi ketika sudah terjadi maturasi jaringan atau histogenesis. Tahapan-tahapan ini bisa dimasuki dari sebuah perubahan yang namanya teratologi atau kecacatan embrio. Ini beberapa contoh ya. Jadi pada proses organogenesis, pada formasi blastosit ketika umur masih 16 hari, ya, ketika sudah terjadi umuran 2 bulan, ini sudah mulai organogenesis. Ya. Ketika sudah lebih dari 3 bulan, ini sudah kematangan atau maturasi jaringan. Beberapa agen ya
Ini yang sitotoksik ya. Ini bisa terjadi pada umuran 16 hari. Kalau yang teratogenik ini bisa lebih atau minimal usia 17 sampai 60 hari. Beberapa obat seperti alkohol ya. Jadi proses yang dipengaruhi tingkatan seluler mulai dari pembelahan sel ya, migrasi, diferensiasi, pendewasaan ya, bahkan bisa sampai tingkat kematian. Ini yang kalau yang sangat serius endingnya bisa sebuah kematian jaringan atau sel itu. Uji teratogenesis, jadi uji kecacatan baik pada manusia maupun pada hewan, ya, embrio, ya. Itu bisa dilakukan pengujian. Ya. Tentu pada manusia ini problem yang sulit ada. Makanya tadi kita sampaikan, Pak Samsuri sampaikan, jadi premisnya itu kalau teratogenik pada hewan coba, tentu dia akan bersifat teratogenik pada manusia. Disitulah premis atau dalil yang harus kita pegang. Ya. Tentu misalkan pada penggunaan antelmentik, obat parasit ya atau cacing ya, itu juga butuh waktu yang agak lama ya. Bisa berbulan-bulan ada. Jadi kita mulai dari hewan yang bunting ya, ketika sudah didiagnosa bunting maka harus berhenti, tidak boleh menggunakan antelmentik ya. Terutama pada petani yang harus kita sampaikan. Itu harus kita sampaikan, kasihan kalau sudah terjadi kebuntingan yang ditunggu-tunggu, kemudian hasilnya cacat ya. Akan sampai ke ending kematian dari fetus atau pedet itu tadi ya. Beberapa agen ada thalidomid, warfarin, kortikosteroid, meskipun ini sering kita gunakan ya, seperti apa namanya dexamethasone dan sebagainya, itu juga harus hati-hati karena terutama pada ibu hamil kalau bisa sangat berhati-hati dalam konsumsi obat ya. Warfarin sebagai apa namanya antikoagulan dan sebagainya, thalidomid ya, bisa mengakibatkan diantaranya kecacatan atau teratogenik ya pada jaringan-jaringan seperti ini, organ seperti ini. Androgen, estrogen ya, jadi hormon-hormon tadi ya. Antikonvulsan, ada antikonvulsan, anti kejang dan sebagainya atau anti mual ya. Itu sangat berbahaya, terutama pada ibu-ibu hamil. Karena yang terjadi kebuntingan tentu pada wanita ataupun pada hewan betina. Kalau yang S ini suspek, jadi masih diprasangkakan. Ya. Jadi indikasinya sudah ada, cuma belum definitif. Jadi kalau sudah K ini sifatnya definitif. Ya. Jadi sangat definitif dia mengakibatkan teratogenisitas atau kecacatan. Ini thalidomid ya, ini pernah diperkenalkan tahun 57 sebagai sedatif hipnotik ya. Anda sudah mendapatkan anestesi umum ya. Ada sedatif hipnotik. Ini juga benar, ether juga seperti itu. Nanti kita praktikum menggunakan ether harus hati-hati. Makanya nanti harus bisa mengendalikan ketika praktikum anestesi nanti ya, kita harus hati-hati ketika kita menggunakan ether. Karena sifatnya juga sangat toksik. Kenapa kita gunakan ether? Ya, meskipun itu berbahaya, ya, tapi insya Allah kalau kita hanya menggunakan sekali itu saja, insya Allah tidak apa-apa. Kalau dalam jangka panjang tentu akan berbahaya. Beberapa obat yang sitotoksik ya, seperti alkylating agent, chlorambucil, contohnya cyclophosphamide ya. Ini ternyata juga bersifat sitotoksik mengakibatkan kematian dari sebuah sel.
Antimetabolit seperti folat antagonis ya, seperti folat antagonis ya, methotrexat ya, ini juga sebagai anti kanker ternyata juga menimbulkan malformasi teratogenis ya. Apalagi obat kanker itu sangat apa ya, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya karena sangat toksik ya, sangat toksik. Di samping kita ingin mengobati sebuah kanker ya, ternyata juga sangat toksik. Sangat toksik. Ini bisa menyebabkan malformasi atau kecacatan. Inilah. Jadi makna sebuah obat adik-adik itulah. Jadi dampak yang terjadi menunggu ketika kita tidak mengkonsumsi dengan logis, dengan bijaksana itu tadi. Itu yang berbahaya. Ini contoh yang lain retinoid. Ya. Derivat dari vitamin A padahal baik. Ternyata bisa menyebabkan skeletal dermovitis yang serius pada fetus. Ini yang kulit kering bersisik dan sebagainya, sangat berbahaya. Makanya pada ibu hamil terutama, sekali lagi pada ibu hamil, pada hewan yang sedang bunting ya, sejauh mungkin kalau bisa hindari penggunaan obat-obatannya, apalagi yang sudah jelas-jelas bersifat teratogenik ya, itu yang harus kita. Yang lain seperti logam berat juga ada, logam berat ya. Makanya ketika ada pertambangan emas, pertambangan sebuah pertambangan baik batu bara ataupun apa, apalagi tambang emas, ya, dia yang dalam purifikasi membutuhkan logam berat ya, dalam pengayaannya membutuhkan logam berat, kemudian limbahnya kalau bocor kemana-mana ini juga sangat berbahaya. Makanya dulu ini penyakit Minamata ini terjadi di mungkin Minahasa waktu itu ya. Jadi ketika kebocoran dari sebuah merkuri ya, hasil limbah purifikasi tambang emas ya, ternyata mengganggu sekali pada lingkungan ya, terutama pada manusia, baik perkembangan otak ya, kecacatan mental ya, itu yang sering terjadi ya, akibat limbah dari logam berat. Makanya tidak asing, tidak aneh kalau di sebuah pertambangan itu, apalagi limbahnya tidak ditangani dengan baik, sering terjadi demo dan sebagainya. Namun dampaknya serius. Makanya sebuah pertambangan tentu harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Antikonvulsan seperti yang tadi kita singgung, phenytoin ya, ternyata bisa membuat bibir sumbing ya, cacat pada tabung saraf ya. Jadi pada struktur dari vertebrae, jadi saraf yang mengalir dari saraf sentral sampai ke belakang. Jadi tabungnya, lubangnya, tempat dari perjalanan saraf mulai saraf kranial sampai kaudal ya, ketika lubangnya atau ruang dari saraf itu tidak baik, tentu juga akan ini juga mengganggu sekali. Makanya kadang orang ada saraf kejepit dan sebagainya, jadi struktur rongganya itu sudah bergeser. Warfarin ini nasal hipoplasia ya, abnormalitas CNS ya, saraf pusat. Bahkan pada trimester terakhir ya, pada fetus itu bisa menyebabkan perdarahan intrakranial ya, karena warfarin ini sebagai antikoagulan. Kemarin juga sudah kita singgung, kalau kita menggunakan antikoagulan berlebihan ya, itu juga menyebabkan perdarahan intraserebral yang kita bicarakan kemarin. Antimual adik-adik ya, jadi sebagian besar bersifat teratogenik pada hewan coba, tentu pada manusia juga seperti ini. Meskipun uji coba pada manusia tidak dilakukan,
Jadi pernyataan belum jelas karena memang pada manusia belum dilakukan uji coba. Kalau pada hewan coba, mencet ya, tikus itu sudah, makanya dia bersifat positif ya, teratogenik ya. Tapi pada manusia harus hati-hati, hindari pada penggunaan wanita hamil ketika mengkonsumsi obat anti mual ya dan sebagainya. Itu yang harus hati-hati. Karena pada wanita hamil tentu biasanya pembawaannya itu mual ya. Makanya hati-hati sekali untuk penggunaan obat-obat anti mual. Alergi obat, namanya alergi tentu tidak sebahaya yang sifatnya pada karsinogenesis ya, pada teratogenik ya. Kalau hanya sebuah alergi mungkin itu agak ringan ya. Tapi dampak dari sebuah obat diantaranya adalah alergi. Kadang tidak asing ya, pasien yang habis mendatangi seorang dokter, pulang dari dokter ternyata malah terjadi gatal ya, ataupun kemerahan pada kulitnya ya. Itulah sebuah alergi dari sebuah obat, reaksi yang sangat cepat. Ini beberapa kriteria utama yang dianggap sebagai tipe respon imun dari sebuah obat ya. Oke. Beberapa kriterianya ya. Reaksi terjadi pada waktu berbeda dari waktu untuk menghasilkan efek farmakodinamik seperti onset yang tertunda ya, terjadi beberapa hari setelah pemberian obat atau terjadi setelah diberikan obat berulang. Adik-adik, pada antibiotik ya, seperti tetrasiklin nanti ketika Anda jadi dokter hewan, itu sangat berhati-hati penggunaannya pada kuda. Jadi ketika dilakukan pemberian berulang, tidak jarang dia menimbulkan anafilaksis, bahkan sampai ke tingkat kematian. Ini untuk contoh dari obat antibiotik yang sering menimbulkan alergi dalam waktu yang sangat singkat. Sensitisasi dan atau akibat reaksi alergi mungkin terjadi dengan dosis terlalu kecil ya, untuk menghasilkan efek farmakodinamik. Yang selanjutnya adalah reaksi sesuai dengan salah satu sindrom klinik yang terkait dengan reaksi alergi atau hipersensitivitas, dan hal ini tidak terkait dengan efek farmakodinamik dari sebuah obat. Jadi tidak ada kaitannya dengan farmakodinamik dari sebuah obat. Ini secara keseluruhan reaksi alergi obat ya, itu terjadi memang tidak sangat tinggi, tapi berkisar antara 2 sampai 25%. Contoh ini penisilin terjadi anafilaksis sampai ke tingkat ya yang membahayakan, shock ya. Ini kejadiannya 1/50.000. Tapi jangan menganggap enteng ya, karena 1/50.000 itu kalau satunya terjadi pada lingkungan kita ataupun apa itu yang harus kita hati-hati. Kemarin sudah kita sampaikan juga seperti paracetamol ya, ternyata itu mendapat urutan yang ranking luar biasa akibat kematian gara-gara sebuah obat. Itu. Mekanisme imunologi, jadi nanti ini di respon imun, jadi Pak Samsuri tidak bahas terlalu mendetail ya. Jadi mekanisme imunologi, Anda sudah mengenal hipersensitivitas tipe 1, tipe 2, ya, tipe 3, tipe 4 ya. Kalau yang tipe 1 ini immediate atau anafilaktik hypersensitivity ya. Jadi ini cepat sekali. Habis pemberian obat langsung biasanya tidak perlu waktu lama untuk menimbulkan efek negatif. Itu adalah tipe 1. Kalau tipe 2 ini agak lama. Dia memerankan atau peran dari antibodi. Perlu keterlibatan antibodi. Itu yang tipe 2. Kalau yang tipe 3 ini sudah kompleks ya. Jadi tidak terjadi secara cepat. Lebih lama lagi. Apalagi yang diperankan secara seluler. Ya. Ini juga perlu waktu yang lebih lama. Ini Anda bisa mempelajari dari imunologi,
tentang tipe-tipe reaksi hipersensitivitas. Pada obat ternyata juga sama seperti itu. Anafilaktik shock tadi kita sudah sampaikan beberapa kasus ya, kejadiannya sangat cepat pada penisilin ya. Kalau terjadi reaksi alergi gara-gara penisilin ada ya, tingkat kejadian anafilaksis ini hampir 75%. Jadi kalau sudah bukan setiap orang yang meminum penisilin kemudian 75% terjadi anafilaksis, tidak. Jadi orang yang positif anafilaksis gara-gara penisilin itu menimbulkan kematian, maka itu adalah terjadi 75% yang sudah positif. Kalau pada reaksi tipe 2, tipe 3 dan sebagainya tadi lebih kompleks ada. Nanti kalian bisa memperdalam di imunologinya. Ya. Saya yakin di imunologi sudah disampaikan. Jadi reaksi tipe 2 yang diperantara oleh antibodi dan sebagainya maupun melibatkan istilahnya lebih kompleks lagi. Ya. Komplement ya. Jadi melibatkan komplement jauh lebih lama waktu yang dibutuhkan. Jadi beberapa alergi juga bisa menyebabkan kerusakan pada hepar. Jadi sel-sel di hepar ini sudah bisa sudah pernah dilakukan dari kakak-kakak kelas Anda tentang kerusakan sel hepar gara-gara sebuah obat. Jadi di sana sudah bisa menghasilkan beberapa karya ilmiah, ya, skripsi. Ya. Ini kita bisa lakukan, sudah beberapa kali kita lakukan. Reaksi hipersensitivitas yang lain, ya, mungkin manifestasi reaksi hipersensitivitas tipe 4, ya, sangat bervariasi, mulai skin rashes, ya, kulit kemiran, maupun sampai ke tingkat penyakit autoimun, ini yang sangat berbahaya. Ya. Seperti pada kasus sistemik lupus erythematosus. Ya. Jadi penyakit lupus yang secara normal organ kita itu bisa dideteksi oleh tubuh kita, kemudian dianggap asing. Jadi pada kasus lupus, jadi organ tubuh kita dianggap asing oleh sistem dari tubuh kita sendiri itu pada penyakit lupus. Biasanya endingnya kematian. Sulit kalau sudah terjadi penyakit lupus autoimun. Autoimun, jadi tubuh atau organ kita itu dianggap asing oleh tubuh kita sendiri. Jadi itu adik-adik yang bisa Pak Samsuri sampaikan, ya. Nanti kalian, saya berharap lebih banyak, ya, mempelajari dari referensi-referensi yang lain. Ya. Anda bisa googling, browsing dan sebagainya. Ya. Jangan cukup toksikologi obat, ya, dari materi ini saja. Ini hanya sebuah pengantar, adik-adik. Anda jangan puas hanya dengan sampai di sini saja. Jadi tolong bisa bereksplorasi lebih dalam dan lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa Pak Samsuri sampaikan. Untuk minggu depan kemungkinan besar kita akan UTS, adik-adik. Jadi offline nanti. Kemarin Pak Wayan Sudiro menyampaikan untuk UTS-nya offline. Tapi kita tunggu dulu pengumuman dari beliaunya, dari Pak WD3. Karena masih menunggu instruksi dari surat rektor. Kita boleh melakukan tatap muka. Nanti kalau diizinkan, alhamdulillah kita bisa melakukan secara offline. Yang selanjutnya juga Korti jangan lupa untuk membuatkan absensi, ya. Absensi nanti disampaikan ke bagian tata usaha ataupun ke Pak WD3. Ya. Tolong untuk Korti, masing-masing Korti ABCD buatkan absensinya untuk masing-masing kelas. Jadi itu yang bisa Pak Samsuri sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan atensi dari adik-adik semuanya.
Terima kasih semuanya. Selamat malam.